Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awalu, bab anu awal. Fi fadlil ilmi wal ulama wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi. Menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan orang berilmu, ulama. Wa fadli ta'limihi, keutamaan mengajarkan ilmu. Wa ta'allumihi, jeung belajar ilmu. Ilmu, orang berilmu, magahan ilmu, belajar ilmu. Keutamaan 4 hal. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Mujadilah. Yarfa'illahu alladhina amanu, Allah ngangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang mempunyai ilmu, diangkat darajatin, beberapa derajat. Yarfa'il ulama, Allah ngangkat derajat ulama dari kalian, darajatin dengan beberapa derajat, tingkatan derajat. Bima jama'u minal ilmi wal amal, karena kenapa diangkat derajatnya? Karena orang tersebut, ulama eta, ngumpulkan antara ilmu dan amal. Karena ulama ngaranna lain loba ilmu doang, ilmu jeung amal. Karena mereka ya berilmu, ya beramal, maka diangkat Allah derajat. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, darajatul ulama fawqal mu'minina bi sab'i mi'ati darajatin. Derajatnya ulama itu ada di atas mukminnya umumnya orang mukmin itu 700 derajat. Bedana. Jarak antara satu derajat ke derajat kedua eta 500 tahun. Berarti seberapa tahun itu? 500 kali 700 gitu kan ya. 5 kali 7 35 berarti 3.500.000 tahun. Waduh. 3.500 tahun itu ya. 3 juta betul. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Syahidallah, Allah nyaksian bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Dan malaikat menyaksikan itu, dan orang-orang yang berilmu, wa iman teh kudu make ilmu. Maka iman orang yang enggak berilmu itu sah, cuma doraka. Iman taklidnya disebutna. Kepada Allah, ya, Allah memulai dengan menyebutkan zatnya, syahid Allah. Nomor 2, malaikat, wal malaikatu. Nomor 3, wa ulul ilmi, ahli ilmu. Maka fahafu wa nahika bihada syarafan wa fadlan wa jalalatan wa nublan. Cukup dengan itu saja, dengan ayat itu saja sudah cukup kita tahu bagaimana muliana, tinggina, agungna derajat orang yang berilmu. Disimpan di nomor katilu setelah Allah dan malaikatnya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Pastinya hanya ulama yang takut kepada Allah. Di antara hamba-hamba Allah, hanya ulama yang takut kepada Allah. Jadi ulama itu kudu sieun. Ulamanya lain ulamna. Ulamna penyakit. Kalau ada ulama kok tidak takut, eta lain ulama berarti ulamna. Harus punya rasa takut kepada Allah. Ciri makai nama. Ada yang memanai ya, qiraat syadz. Qiraat syadz itu boleh dibaca. Tidak boleh dibaca dalam Al-Qur'an, tetapi boleh di i'roban gitu ya. Di i'robi secara gramatika ilmu nahwu menang. Cuman dibaca dalam Al-Qur'an jangan. Ieu macana. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama gitu. Eta qiraat syadz. Namun ieu qiraat anu bener ya. Di Quran kia innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Artinya hanya ulama dari hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah. Namun dibacanya qiraat syadz tadi boleh di i'roban ya, di i'robi sebagaimana gramatika ilmu nahwu, tetapi temenang dibaca di Al-Qur'an, salat maca eta temenang. Lamun qiraat syadz kia innama yakhshallahu min ibadihil ulama'a gitu. Dibalik. Kemudian Allah jadi maf'ul, ulama jadi fa'il. Qiraat dibalik, Allah jadi fa'il, ulama jadi maf'ul. Namun qiraat artinya berarti innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Allah hanya takut kepada hambanya yang berpangkat ulama. Jadi Allah sieun. Kajalma anu pangkatna ulama. Maksudnya Allah takut itu apa? Allah nggak berani nyiksa. Lain Allah tuwanian, bukan Allah tidak punya kuasa.
Segen cek urang mun bahasa jelema teh mah. Seperti saking cintanya Allah kepada ulama sehingga takut gitu, untuk menyiksa ulama. Ibaratnya apa sekarang? Saking cintanya seorang suami sama istrinya, nurut baik. Apa baik? Nurut baik ke pamajikan. Lain tuani lain, atau gelut mah eleh lah pamajikan eleh, gelut mah tanagana eleh. Tapi tuanian terkurang saking cinta sehingga tidak berani melanggar perintah, tidak berani menyakiti. Dalam kerasan. Jadi Allah teh sayang sekali juga begitu sieun teh. Saking cintanya Allah sama ulama. Wa qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Bahwa orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu sebaik-baiknya makhluk. Jadi makhluk Allah yang paling baik itu orang yang beriman dan beramal soleh. Makin tinggi tingkat keimanana, makin tinggi tingkat kesalehanana, maka makin tinggi status makhluk terbaikna mungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang begitu nanti jannatu khairul jazaa'um inda rabbihim jannatu adnin. Balasan mereka nanti di sisi Allah adalah surga Aden. Tajri min tahtihal anhar, yang berjalan di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, selama-lamanya diam di surga. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Eta surga Aden yang berjalan di bawahnya sungai-sungai teh untuk orang yang punya rasa takut kepada Allah. Sehingga tina ayat ieu, ayat pertama innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Ayat kedua eta ada surat At-Tin ya, lam yakunil ya. Nah, al-bayyinah innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Faktabatil ayatani annal ulama'a humul ladzina yakhshawnallaha ta'ala. Bahwa tina dua ayat ieu, itu berarti bahwa ulama adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Sehingga natijahna, kesimpulannya annal ulama'a khairul bariyah. Ulama itu sebaik-baiknya makhluk Allah. Tidak dua ayat, kata kesimpulannya itu berarti ulama itu orang yang takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah adalah sebaik-baiknya makhluk Allah. Berarti natijahnya semua bahwa ulama itu adalah makhluk Allah yang paling baik. Wa qala Rasulullah, eta geus ayat Quran ta, atau hadis Nabi. Hadis Nabi tentang kemuliaan ilmu, kemuliaan ulama, kemuliaan mengajarkan ilmu dan mempelajari ilmu. Mayyuririllahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah baik, maka bakal diberi ngerti ku Allah dina masalah agama. Maka ketika kita mengerti masalah agama, berarti itu kita sedang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberi ngerti, diberi paham, diberi daek berilmu, neangan, ngamalkan, ngajarkan gitu. Itu berarti kita dikehendaki baik oleh Allah. Geus bae cina gitu. Cukup tadi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, cek Nabi, al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Loba, lebih teh loba kan? Pewarisnya para nabi, lain Nabi Muhammad doang lain. Pewaris para nabi. Di zaman Adam nabikeun ka Kangjeng Nabi. Wa hasbuka, ieu geus cukup. Hadis ini sudah cukup menjelaskan kepada kita bahwa betapa luhurna jeung agungna derajat ulama. Wa bihadhihi rutbah syarafan wa dzikron. Dengan derajat ini sudah cukup diketahui betapa muliana jeung agungna sebutan ulama. Jadi sebutan ulama eta lain hal anu remeh gitu. Itu hal yang besar, yang sakral, makanya ulah sembarangan nyebut jelema ulama. Apalagi zaman kuari. Itu kata yang tidak bisa sembarang ditempelkan kepada sembarang manusia.
Karena itu kata-kata yang agung, yang luhur, pangkat luhur eta teh. Pangkat luhur. Idza kana la rutbata fawqa nubuwah. Kalau tidak ada pangkat yang lebih tinggi daripada pangkat kenabian, maka tidak ada yang lebih tinggi ahli waris daripada ahli waris para nabi. Oh, pangkat paling tinggi itu pangkat jadi nabi. Sehingga nggak bisa dicari, nggak bisa diusahakan. Jadi nabi itu bisa. Itu pangkat paling tinggi. Ahli warisnya para nabi adalah ulama. Kalau pangkat para nabi adalah yang paling tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari itu, maka pangkat ahli waris nabi juga adalah pangkat yang paling tinggi. Jadi ahli waris itu paling hebat daripada ahli waris para nabi, pewaris para nabi. Diuhu derajat ulama. Bahasa kata-kata ulama itu kata-kata yang sakral, yang punya makna yang luar biasa. Ulah sembarang ditempelkan ka jelema. Kan zaman Korea macam-macam meta ulama ge. Kadang-kadang mah tuh berilmu tidak, kok mau beramal. Berhubung ulin jeung ulama, ilu dina organisasi Islam, jadi be disebut ulama. Disebut berhubung asup tamui, jadi be ulama. Padahal mah lain. Ya, tadi nama majelis ulama Indonesia, ya tidak semuanya ulama. Ulama nama beberapa sih doang beren. Ya tukang sapu mah di majelis masjid ulama Indonesia, tuh lain ulama. Atau OB nah gitu lin. Ya tambah organisasi, iya bukan banyak, bukan orang sedikit, orang banyak. Membahas orang mengiaikan gitu. Mengkiaikan orang itu jangan sembarangan. Kan gue mau gampang nggak usah dikum ya. Saya naik pakai samping, pakai peci, baju takwa, rajin di dalam bidang keagamaan, nggak sebanyak jadi ustaz. Padahal mah ilmu Allah. Nah, itu ilmu Allah untuk kumaya amal lah tuh. Ini ilmu nayo kan berilmu dulu baru beramal. Nggak ada beramal dulu baru berilmu, nggak ada. Berilmu dulu baru beramal. Orang yang beramal tanpa berilmu atau Allah lain amal ngarana. Jelema anu berilmu tapi henteu beramal sarua tage hartian. Samratul ilmi al amal pan gitu. Awal ilmu bila amalin, kasyajari bila samarin gitu cenah. Ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Aya gunana tak pohon tanpa buah. Ada, cuman tidak seperti yang ada buahnya. Kebal-kebal bari tuar jauh buahan yo. Dijian suluh. Paling geus ngiuhan doang gitu kan. Sampai teu panas deui jauh. Buahan mau. Mun buahan apaan? Kebal-kebal ngehalangan di tua. Pohon yang tidak ada buahnya, gunanya ya tidak terlalu banyak. Paling tempat cicing kuntilanak, jeung pocong. Jauh buahan, mau diurus ku batur jauh buahan. Beda dengan yang berbuah. Guna mah. Artinya kan pohon dulu baru buah, ilmu dulu baru amal. Orang beramal tanpa ilmu, ya amalnya sia-sia, lain amal ngarana. Dan Imam Ibn Ruslan teh, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang berilmu tanpa beramal tanpa ilmu, amalnya mardudatun la tuqbalu. Teu diterima, ditolak mentah-mentah. Karena rumusna beramal tanpa berilmu. Sarua dai berilmu henteu beramal atuh gawe capek teu kapake. Wong tujuan orang nyari ilmu itu untuk diamalkan. Ai kunaon ilmu ngebuadeg teu diamalkeun. Artian. Jadi sama-sama jore. Cuman harapan ya, kalau ada ilmunya, harapan suatu saat diamalkan. Tinggal ngangan nomor kedua, nomor hiji nangis aya. Tapi lamun ilmu nauhan, ulah nomor 2 amal, ilmu lagi eueuh sih. Amal butuh karena ilmu harus diamalkan gitu. Maka orang yang berilmu dan beramal, ulama eta derajatnya adalah derajat paling tinggi makhluk Allah adalah ulama. Karena aya ilmu jeung aya amal, lihat betapa tingginya derajat ilmu. Maka dina pertama ge pan turun ayat kepada Rasul adalah Iqra. Iqra, bacalah. Kaitan jeung ilmu kan eta. Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram.
Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Tuh. Yang 5 ayat eta pertama disebut eta ilmu di dinya. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Betapa tingginya derajat ilmu. Sehingga karena dia itu tinggi, kalau punya ya perlakukan dengan baik. Memboga ilmu teh ulah dihambur-hambur. Kumaha bade hambur-hambur? Teu diamalkeun, hambur-hambur ngaranna. Amalkeun. Boga duit di dompet, berarti dipake naon atuh. Naon artina? Nggak ripuh-ripuh. Itu bisa dipakai senang. Itu sudah cukup untuk mengetahui betapa tingginya derajat orang-orang yang berilmu. Kenapa dia tinggi? Karena dia punya ilmu. Wa ghayatul ilmi wal amal bihi al amal bihi wallahu a'lam.